membuka momen-momen yang menarik, mereka cukup ngambil resiko juga. Dan sekarang kita bakal langsung masuk ke dalam drafting phase ya. Dan ini akan jadi drafting phase yang cukup menarik karena strategi pertama akan dibuka di sini. Dan sudah terlihat beberapa pemilihan hero yang jelas. Ada Fanny, Kalea yang ditutup oleh RRQ karena mereka ada di second pick. Dan ya pastinya typical jungler nih bakal dihabisin sama Gig. Targetnya ke arah Ujin berarti. Terus yang menarik ini sih, Baxia ternyata di ban. Nah, jadi tadi kita sempat ini juga kan Baxia kan ya, bisa dibuka kan, ternyata di ban. Seru nih. Nah tapi tukernya sama apa nih? Kalau Baxia tutup first pick-nya? Joy kah? Joy. Kayaknya ini lebih ngambil, iya dynamic sih, lebih ke dynamic. Ah, tapi kalau Chuzin buat sekarang ini masih tier S kah? Kalau aku lihatnya ini agak protes juga sih, karena ngelihat di babak playoff benar-benar si Riz ini nggak ada dapat suksi sama sekali sih, antara di ban Musa atau kadang dia ban sendiri. Oke, Masih mahal sih hero-nya buat sekarang. Cuman masih bisa diambil lah ya berarti buat sekarang juga. Dan kita bisa ngeliat nih top 5 player total kill, di mana ada Eman, ada Koi juga. Mostly karena gold leader ya, yang memang udah bisa ngedapetin title tuh apa yang sebesar Chuzin nih dapet. Susin dan Papa Yoshian. Yep. Pilihan buat RRQ, tapi nih lawan untuk Susin sendiri biasanya kan kill. Setuju kan? Biasanya. Setuju. Setuju? Ya karena kalau dari aku sendiri ngeliat Juxin ini hero yang kuat di river. Buat early game pun dia kuat dan butuh hero poking jarak jauh sih. High ground yang bisa buat lawan dia. Mungkin bisa Parsha, mungkin bisa Yi. Ya, Kalau juga aku oke sih. Zas dong. Zas tuh asik banget nih buat lawan. Zas berarti ya. Tapi kita agak boleh melupakan nih masih ada combo kan. Iya. Antara Parsha Badang yang lagi laris manis sekarang. Oh iya, itu Ya, cukup mengganggu banget sih itu. Oke, tapi masalahnya aku penasarannya sama hero Baloi sih. Ini apa yang bakal dibawa karena Badang 1-1 jadi ambil. Oke, ini menarik sih. Badangnya lumayan flex sih, bisa dibaloi juga karena Badang itu juga hero inisiator. Dan one-one-nya lumayan bisa dibilang semi-semi deny karena kayak kalau Joy lawan one-one tuh kan 50-50 ya, tapi one-one tuh masih bisa banget buat ngelawan Joy gitu pakai one-one ya. Ya. Dan salah satu dari KTV juga tadi kan one-one-nya dari Kenzie nih, jangan sampai dikasih dan dibuka di awal. Awal kira tadi mereka mau main Parsha Badang karena Badang win rate di babak playoff ini ya. Dia itu udah kayak tamu VIP tahu di playoff. Selalu kepilih di buat Badang. Pick or best. Iya, pick or best. Selalu dapat Dapat dia. kesempatan ya di sini dan Granger akan jadi jawaban. Ini juga hero powernya Toy kan, Iya. Ranger. Jadi ini kayak game 1 nih udah antara mencuri hero power musuh atau pakai hero power mereka. Iya, Oke. deny kan ada dua hero ID nih, Joy sudah diambil, one-one juga diambil, Iya. Badang salah satu hero yang pick or ban banget sekarang. Betul. Dan cukup flex juga kan Badang. Ini tinggal nunggu aja sih. Ini mau di adu assassin atau mau di jungle tank juga nih. River mana kalau solo? Assassin atau tank? Mungkin karena udah ada Move, kalau Dragon late game mungkin bisa main assassin sih, adu assassin aja sih. Karena kalau misalkan dia masih ngambil ini kan ada Fredrin masih kebuka nih. Ada Fredrin, Juxin, Move nih buat turtle 1 sampai 3 nih kuat banget lah. Dan benar-benar butuh snowball sih kalau mau bisa menanginnya. Iya sih, dan sekarang udah mulai nutup mid laner ya. Sekalian ada combo Parsha Badang nih. Kita bisa lihat win rate-nya sebenarnya di atas 50% untuk di Indonesia ya. Meskipun ya banyak juga sih kalahnya Om Mama. Iya, tapi memang cukup banyak sih penggunaan dari 8 dengan 6 kan. Iya. 14 kali berarti untuk penggunaan di kombinasi antara Parsha dan juga Badang. Dan di lastnya nanti untuk Gig, apakah mereka akan menutup lagi nih hero favorit buat si Idok? Kan biasanya Tigreal Franco ini masuk ke second ban phase ya. Tigrealnya udah. Kalau aku sih bisa jadi Franco bisa di-ban banget soalnya dia gampang banget nangkep Joy juga. Terus kalau ada one-one pun bisa di flicker ulti juga, jadi udah pasti akan susah buat maininnya. Cuman di sini kalau misalkan mau main Franco berarti jungle-nya harus main kayak damage juga bisa sih harus. Oh iya, first damage. Ya, juga aku bisa bilang kayak Link juga masih opsi bagus tuh buat Aran. Betul. Oke, satu pilihan terakhir dari Gig setelah menutup ke arah Tigreal. Kita bakal lihat masih mau menuju ke arah Rongkah atau jungle-nya nih di eliminasi. Ya, kayaknya Franco oke sih, karena kan belakangnya bisa jebak kan antara one-one dengan Joy yang nggak bisa gerak sama sekali.
Kalau aku apa namanya di sini sih lebih prefer sebenarnya dia ban Fredwin. Kalau aku Jungle Assassin pun masih nggak apa-apa buat di ban di sini karena walaupun Morpheus nih lumayan sakit juga ya damage-nya di early game, tapi late game-nya mereka butuh satu damage konstan lagi karena Zusin tuh bukan hero yang bisa kasih damage yang besar nanti di mid to late game-nya gitu. Oh iya sih, secara damage-nya ya. Tapi ini kalau aku ngeliat kalau misalkan nih Franco nggak diambil nih buat Geek, Franco juga bagus. Oh. Lihat ada one kan. Terus mungkin dari Aboynya bisa pakai yang damage besar high ground kayak masih ada Parsha. Tapi sebenarnya kan masih ada yang bisa keluar lagi. Apa basket biasanya dipakai Oh dengan iya, itu loh sebenarnya. Balik lagi ke sana. Tapi maksudnya ini potensial badang di arah Rob juga tetap ada. Ada Masih flex ini. Oke, Dia bukan Ruby. Hero-nya Idok juga? Idok ya benar. Udah lama ya kita ada ya. Iya, udah lama di play off juga baru sekali. Mungkin dia ngasih pure buat dari balai dari Big Chow-nya juga sih. Karena Chow cukup berasa lah. Nggak segampang itu kalau mau inisiasi ada Ruby kan. Dan draftnya Ki kan benar-benar hero yang ngedive banget kan. Jadi buat counter initiate-nya dari Ruby tuh bagus banget dengan full kit crowd control-nya tuh bagus banget. Oke, masih ada Parsha sih memang Parsha Badang. Iya, iya. Parsha Badang, Parsha Glue. Oh Loi. Glue. Dan juga Glue ternyata ini buka berarti Badangnya akan fix ya. Langsung bermain sebagai nomor. Dan pas itu dia Link yang langsung diambil juga. Oke, itu dia line up atau drafting dari game yang pertama. Kita bakal melihat game pembuka kita kali ini antara Geek Fam versus RRQ Hoshi bersama casters kita Papulung dan Lim Kocho. Yep, hari sebelumnya RRQ dimasukin ke dalam karung. Perkenalkan, aku Papulung. Ya, aku Lim. Oke, final over bracket. Yep, ya ini pembuktian nih. Karena di panggung ini, keduanya masih punya peluang. Di panggung ini, mereka akan berjuang. Tapi di panggung ini juga akan ada yang pulang. Yep, itu dia teman-teman. Akan ada yang terbang. Dan akan ada yang pulang. Yap, siapakah tim tersebut? Apakah RRQ ataukah Geek Fam? Jadi sesaat lagi kita semua akan menjadi saksi untuk langsung menghantar salah satu tim tersebut. Jadi langsung saja untuk mengawali hari ini Velodrome. Mana suaranya? Masih kita tunggu ya kedatangan dari para penonton, para penikmat untuk Mobile Legends untuk hadir ke Jakarta International Velodrome. Seru banget karena ramai banget di sini. Satu tiket yang akan kita berikan hadir di hari ini, entah untuk Geek, entah untuk RRQ, strategi, mekanik, semua yang akan mereka adu. Yap. Sementara sekarang seperti biasa ya, di awal dari game masih cukup adem ayem, belum ada kejadian apapun, belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Hanya saling bertukar sedikit dari masing-masing skill saja. Oke, untuk emblem. Seperti biasa ya, perbedaan dari kedua tipikal jungle physical dan magical. Emblem mage. Dan juga ada fatal. Identik banget nih dengan Link yang bermain dengan vertical. Tapi pull yourself together ini penting banget nih untuk Ruby. Karena dependent banget sama spell. Dan untuk Loi juga nih. Semenjak Super Prince dan juga Sang menggunakan pull yourself together. Ini udah jadi pasaran emblem sih. Yang template terus. Ini dia, Balo ya. Cukup berani, jauh banget dia maju ke arah terdepan. Tapi sudah ada Rins yang mencoba untuk tadi menangkap. Apabila tertangkap kayaknya akan ada sebuah pergerakan yang jauh lebih mengerikan, Lim. Tapi untuk di awal damage mereka masih kurang sih, Lim. Jadi gak bisa untuk burst juga. Ruby, ini tipikal yang mungkin akan menjadi penjaga nantinya. Dan push damage dari Abo, sakit banget. Legend Gem, item pertama yang diprioritaskan juga oleh Rins. Ya kita tahu ya dari Chusin sendiri biasanya gak langsung dijadiin. Legend Gem aja udah cukup. Okay. Dan Gops di bawah. Satu wave minion yang begitu nyata tadi udah berhasil diamankan. Dan dari part itemnya ya belum ada yang jadi, tapi di bagian tengah Idok ada bantuan tadi dari Rin. Sementara Baloiski masih ada bantuan pula dari rekan-rekannya yang sekarang mereka semua sudah mulai tertuju di area mid itu sendiri. Dan Gops mundur sedikit, level 4 sudah diambil. Ya, setupnya akan mulai dari mid lane. Karena dari mid lah minion tercepat akan muncul. Tapi kedua jungle, oke, mereka bertemu. Mereka bertemu di area bawah barusan. Ya, tapi untuk level, make it. Dia lebih unggul, apalagi ngelihat dari orange buff yang muncul sesuai dengan patternnya. Sesuai dengan spawn dari turtle. Harusnya Geek Fam akan lebih cepat nanti kalau memang mau melakukan setup. Dan tipikal dari assassin ya, siapapun yang setup, harusnya dia yang rugi. Karena ya bisa di-play. Yep. Sementara itu yang para berbeda, Baloiski mundur sedikit, kehilangan cukup banyak HP di dalam tubuhnya.
Dan sekarang ada pergerakan dari Rins, tapi terlihat Crimson Beacon tadi keluarkan namun di para berbeda. Daerahnya sudah mulai agresif. Aboy dipaksa untuk mundur di tempat yang lain. Ada sebuah hal yang begitu baik, namun sekarang malah balik gila menjadi korban dan Rins yang terjebak. Tapi terpencarlah sudah pertempurannya dan Rins menjadi korban pula. Tapi Idok bisa dirinya bertahan. Ada Dairon mencoba untuk bisa memberikan bantuannya. Hanya saja Gops dan Idok belum selesai cerita mereka. Dan Gops masih ingin lebih. Dikejar dan diusir jauh banget. Pasif dari Idok tadi dengan sedikit dash. Tapi Turtle, waduh. Sekarang Dairon yang dikorek habis-habisan, oke. Dan Gig, mereka sangat-sangat agresif. Begitu baik, sedikit lagi bisa mereka mendapat keuntungan. Dan Gig berhasil mendapatkan Kara Turtle dan plus. Ada Dairon menjadi bonusnya. Objektif yang sangat jelas tadi dituju oleh Make It. Tidak peduli ada Idok yang sekarat, tidak peduli Dairon yang sekarat. Objektifnya adalah Turtle Show, itu dia yang didapatkan oleh Big Fam. Keuntungan di awal yang terlihat cukup jelas. Wah, itu mah udah untung banget buat Gig ya, Lim ya. Oke, dan ini dah calon prediction. 1, 2, 3, 4. 4 suara menuju RRQ dan 2 suara menuju Geek Fam. Nelvin dan Papulung ya. Gak ada yang mau 4-0 nih? Gak ada ya? Gak ada, lu doang ya? Ya maaf, lu doang nih. Oke, Mike Geek. Levelnya sama loh, dia dapat turtle padahal, tapi kalau patternnya selesai semua, levelnya 21. Jadi ya, udah ada Starlink tadi udah langsung diamankan juga. Make It dan Gops masih anteng di bawah. Ini pertarungan yang harusnya keduanya susah untuk dapetin kill ya. Karena tipikal dari keduanya adalah badan. Bahkan kalau jungle-nya datang ke bawah, gua rasa tetap bakal susah kalau mau dapetin kill. Jadi poros mereka harus ada di rivernya. Kuasin river, invade jungle, siapapun bisa. Mobilitasnya lumayan cepat, Joy ataupun League. Dan tipikal dari RRQ jujurnya ya lebih ke cover. Yep. Dan nantinya apabila Idok juga bisa membuat sebuah momen ya, ini enak banget loh. Tidak ada Purify loh. Mungkin untuk Day One yang di Flower bisa menyelamatkan. Tapi yang lain, wah. Tapi jujur ya untuk counter Ruby maksudnya. Gue emang gak setuju untuk Purify. Karena posisinya tetap udah akan kelempar. Oke. Baru di Purify jadi kayak lumayan sia-sia bisa dibilang. Flicker opsi terbaik. Yep. Sementara sekarang mereka sudah mulai berkumpul lagi dari Emit. Akan seperti apa lagi Gig? Sudah memberikan eksistensinya. Satu wave minion sudah dihilangkan. 20 detik menuju ke total selanjutnya. Nah ini permainan yang sangat-sangat pasif di awal. Karena dua-duanya punya objektif farming. Wait, Mulai. dan itu dia apa yang sudah kita sebutkan tadi. Tertangkap Basala sendirian. Baloyski dan dikeroyok habis-habisan. Selesai, tapi Aboy masih selamat. Pas banget ketika Turtle akan muncul. So setup dari RRQ harusnya lebih enak lagi. Apalagi ngelihat Sujin yang udah ngambil satu wave di bagian bottom lane. Level sampai saat ini masih diungguli Make It, tapi nggak bakal jauh. Karena dari Sujin juga masih bisa clear bawah lagi. Masih bisa ambil portfolio lagi. Yep, oke. Ada sebuah pancingan tadi sepertinya. Tapi tertangkap basah dan I'm offended kembali. Akankah Aboy kali ini berhasil ditangkap namun ternyata Rins. Satu weakness point lagi dan Daira mencoba untuk bisa bantu Adam. Tapi malah ada satu fish crack tadi bisa Daira selamat. Hanya saja untuk sekarang. 1 untuk 1. Terlalu dalam Dairon tadi. Robos ke outer turret. Jadi hal nggak bagus tapi Dan itu dia, Baloyski. Idok yang menjadi satu targetnya, tapi Rins mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. 2 weakness point dan bahkan 1 weakness point lagi dalam tubuhnya bisa saya terbuka namun pada berbeda. Ada sebuah hal lagi yang dilakukan. Temple Sombret yang belum membuahkan hasil sejauh ini. Tapi Sujin bisa mendapatkan ke arah satu player dan berhasil mendapatkan ke arah dari Kenzinski. wow, itu dia pertukaran dari Turtle yang kembali didapatkan oleh Geek Fam. 1 point kill di tangan Sujin. Ini bagus banget nih untuk mengejar ketertinggalan gold dari RRQ. Karena Geek Fam tadi unggul hampir 1000 gold. Tapi udah ketarik lagi. Udah sama lagi dari goldnya. Dan ada satu otot parah tadi bagian atas yang udah berhasil dirubuhkan juga. Objektif yang tidak akan tumbuh kembali, Lim. Itu dia. Tidak ada debut pick ya. Oh Ruby ternyata debut pick. Sebenarnya kalau Ruby identik dengan Idok juga. Kita nggak sekali ngelihat Ruby dari Idok untuk season kemarin. Oh, paksa Flicker. Flicker sudah terlihat. Hanya akan ada Crimson Beacon nanti yang bisa menyelamatkan pergerakan dari Rins. Informasi yang lumayan penting. Tapi ini dia, turret yang sangat rapih loh dari RRQ. Mereka mendapatkan 2 turret bahkan. Oke, dan Dairon mencoba kembali. Bagaimana setup yang akan dia lakukan? Tapi mendadak ada Baloyski mencoba untuk bisa bantu area dalam dan juga distract yang dikeluarkan dari Kenzinski. Masih mencoba untuk bisa membuka dari weakness point yang dimiliki. Dan itu dia akan bisa terbang. Namun ternyata 1 weakness point lagi dari dia. Cross pop tag. Dan cross pop tag sudah berhasil dinyalakan. Idok yang terpisah, Idoknya diselesaikan. Tapi hanya Idok loh yang menjadi korban. Ini keunggulan masih jelas untuk RRQ dan midnya akan coba untuk dibombardir juga. Toy bersama dengan Rins akan paksa. Oke, ada perbedaan 1 level. Dan ini dia pergerakan dari Make It mencoba untuk maju. Tidak, mundur kembali Make It. Oke, reset kembali tapi 1000 gold dikantongi oleh RRQ.
Masih menunggu nih diversion mungkin nanti. Dan audience prediction 74% suara, wow. Cukup banyak. 26% berbanding 74 ya. Buset. Mengerikan jauh banget jaraknya ini. Itu dia, tapi ini hanya prediction kawan-kawan. Ya semuanya tergantung dengan playernya, strateginya. Untuk Farlane jujur ini bisa di kontes karena Joey juga tipikal yang bisa cover untuk Farlane. Oke. Mobilitas pasti menang Link, tapi hati-hati damage outputnya itu menang Joey. Dan di area dari Lord, sudah terlihat ya, Lord akan menunggu siapa lagi yang akan memiliki dari Lord tersebut. Masih menunggu diversion sih gua. Karena ya kita tahu diversion ini bisa digunakan sebagai defensif ataupun sebagai ofensif. Bahkan untuk laning jauh itu bisa dikontrol juga dengan diversion. Kalau ini udah bonus setengah HP lumayan banget nih. Ya. Ini belum di top over ya, di area dari Lord ya. Sementara Kenzinski masih di area tengah. Ada sebuah camp yang memang terlihat ya, terkumpul karena beberapa player tadi dari Araki. Ya kan adu threat damage dulu mungkin. Oh my god, Holy Crystal. Gue lihat satu kali Rhythm of Joy. Hilang seperempat. Hey, Aimo Vendetta berhasil mendapatkan Karagops tapi Konsil. bukan targetnya tepat. Hanya saja ada Baloski di bagian belakang tapi Baloski belum juga mengeluarkan taraf fisik yang dimilikinya. Sedikit lagi dari crossbow tank udah langsung dibawa begitu saja. Kenzinski sudah mulai mengudara. Siapa yang akan menjadi korbannya? Dan tidak ada daerah dalam pertempuran tersebut namun sejauh ini ada Tempo sampai udah langsung dikeluarkan tapi Sutsuji kehilangan dari pedang. Bisa mempertahankan ini dan tidak bisa. Sutsuji tertangkap dan berhasil diamankan oleh Geek. Geek mendapatkan kutukan yang berlimpah. Lord bisa jadi kemungkinan besar menjadi milik mereka. Harusnya free Lord untuk Geek Fam. Baloyski, lagi-lagi Baloyski. Dimulai dengan Conceal, cancellation. Tidak bisa bergerak sama sekali. Sutsujin tertonjok tadi dari Baloy. Wah itu nikmat banget, Baloy luar biasa pergerakannya. Dia menunggu, dia menanti. Ini ada Duren runtuh, Duren jatuh, gas sampai bawah. Siap kapanpun dibutuhkan. Itu dia Baloyski. Tapi jujur Holy Crystal dari Make It ini menjadi penentu loh. Damage yang sangat-sangat sakit. Damage yang gak bisa ditahan lagi. Oke, kalau untuk Kenzie mungkin memang masih butuh item lagi. Ya. Karena dia menuju ke arah Malefic Gun ya. So, Planet-nya ada, range-nya ada, attack speed-nya ada. Tapi untuk damage-nya masih kurang. Next item, kalau mau defensif, Wind of Nature bisa. Tapi kalau mau agresif, ya kenapa nggak langsung ke arah damage kan? Ya, dan belum ada perpindahan yang cukup terlihat ya, cukup agresif nih, cukup ofensif nih dari Abo ini. Ya, masih belum ada agresif. Masih contohnya. santai dia. Tapi sekarang, coba dimulai. Oke, ini depan berbeda. Ini ada Sutsuji. Didapatkan kembali. Wow, satu buah hal yang mereka tuju berhasil diambil Geek. Mereka mendominasi. Ini Baloyski on fire sih. Karena memang benar-benar tahu nih kemana targetnya, flickernya. Dan defensif dari RRQ. Masih ada Holy Defense. Tapi Sakit banget pada ngeliat. Aduh sakit banget, Make It mundur kembali. hampir tadi nggak tertahan. Tapi dari pasif Holy Defense ini yang membuat RRQ harusnya masih bisa defense. Masih cukup tenang juga. 4.000 gold. Ini perbedaan gold yang lumayan banget sih untuk menit 10. Tapi bukan yang nggak mungkin untuk dibalikin. Satu tim fight aja, satu kali wipe out. Gua rasa ini bisa langsung menukar nasib. Dari ketertinggalan gold jadi unggul. Oke, boy, habis saja tadi. Siaman ya. Untuk saat ini akan turun dari temponya. Akan kembali ke pattern farmingnya terlebih dahulu. Mungkin sekitar 1 menit karena Lord masih di 70 detik lagi. Wah, di zoning habis-habisan. Sementara sekarang area defensif yang semakin mengecil. Tapi Idok dalam keadaan sangat berbahaya dan itu dia. Ada pergerakan dari Gops yang cukup baik. Udah langsung dinaikin, ditambahin lagi bebannya sedikit lagi. Dan Sina berhasil langsung mendapatkan lagi karena Idok. Tapi belum udah langsung terlihat Gops. Tidak ada untuk kali ini. 4 melawan Badrins. Mencoba untuk bisa mendapatkan Karaboy. Tapi masih terlalu sulit. Kenzinski akan menggantikan posisi dari Aboy. Tapi mereka, hey, Aboy masih ingin lobby. Nyaris banget tadi. Tapi pertukaran jadi nggak adil karena Gops ditukar dengan Idok. Nomor tukar experience dapat susah. Nggak dapat. Nggak dapat. Berhasil diambil Make It ya. Ya masih dipegang oleh Make It. Masih aman. So far gue ngeliat dari Farlane-nya nggak terkontrol lumayan rapi ya. Mungkin karena dari Geek dia punya diversion. Dia bisa nge-ganking. Sutsujin satu hal yang pasti. Baloy bisa ada dimanapun. Dari segi item pun kelihatan endless battle nih masih menuju ke item ke-3. Sedangkan Make It udah selesai di item ke-4, perbedaan 3.000 gold. Yep. Oh, ini 5.000 berarti 3.000-nya ada di Make It. Ini Diversion. Ini lagi depan yang lain. Tempo Blood terpaksa dikeluarkan. Kabur untuk kali ini. Tidak sakit juga itu. Itu pasifnya masih nyala atau sampai situ. Rotation, diversion ya, duality. Bikin darah dari Sutsujin langsung hilang setengah HP. Tapi ya mungkin Sutsujin udah sadar ya. Bisa ada kejadian yang sama entah itu top lane atau bottom lane.
Dan Lord ini di setup cepat loh. Ini masih di atas. Dipercepat oleh Gig. Mereka sangat ingin mendapatkan karena Lord tersebut dan Lord yang akan menjadi milik siapa dan Lord menjadi milik Gig. Rizya menjadi korban, menjadi keuntungan lagi untuk Gig. Siap untuk terbang dan ini waktunya. Terus Bomtek dari Kenziski mendapatkan karena Direct bahkan mereka mendapatkan satu player lagi. Dan mereka masih lebih. Ada Sun Sujin, tapi sampai dikeluarkan. Tapi apa yang kali ini menjadi nilai tukar tapi tidak. Ada Sun Sujin pun menjadi korban dan Gig benar-benar mendominasi. Menyisahkan Toy seorang diri. Mampukah RRQ bertahan? Respawn time memang cukup cepat, tapi mid lane tetap dibombardir. Oke, hanya tinggal menunggu satu Lord kali ini datang. Dan mereka pun harus menahan lagi tempo permainan ini. Wah, ini mendominasi dengan sangat jelas Geek Fam. Mereka di awal mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi masuk di mid game, masuk di late game, mereka pegang semua keunggulan, temponya, goldnya, zonanya, semua di tangan Geek Fam. Yap. Pada akhirnya ada satu diversion yang emang benar-benar ofensif banget tadi Lim. Berhasil, walaupun harus menukarkan Aboy juga di situ. Itu sih, karena bayarannya Sujin juga kan. Yap. Dan Lordnya akan di slow push dari bagian bottom lane. Sementara untuk RRQ sendiri mereka nggak punya high ground defender yang pasti. Mereka harus sedikit hati-hati dan berat. Oke, terlihat Isaac langsung disenggol langsung. Sakit banget loh itu main hit. Dan ini yang mulai masuk. Yap, di tempat yang lain. Lord sudah berhasil masuk ke dalam area defensif dari RRQ. Pergerakan dari Baloy. Akankah ada satu flicker dan juga Fisker karena sesaat lagi spellnya sudah akan menyala. Ini harus benar-benar menunggu momentum itu. Yap, itu dia Bang udah berhasil dilakukan, tapi Kenzinski-nya pun masih berhasil menyelamatkan diri. Masih cukup aman. Tapi lumayan deg-degan karena tersisa seperempat loh dari XP-nya tadi. Satu bodak Sonata. Memang ada Husklaw di posisi dari Kenzinski sekarang, harusnya dia bisa untuk recover lagi XP-nya. Tapi nggak ada minion sama sekali, nggak ada crit sama sekali di jungle. Jadi ya, RRQ masih bisa bertahan. Yap, mereka masih bertahan, mereka masih bisa untuk melanjutkan lagi pertempuran ini, tapi Gobs harus mundur. Time of Ender dikeluarkan, Gobs jadi dikeroyok. Dan sekarang ada diversion dikeluarkan. Akankah mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan di mana sekarang Maikitnya mulai bagi area dalam. Tapi Rinja pun masih berhasil selamat. Maikitnya mencoba untuk bisa kabur. Maikitnya selamat untuk kali ini, tapi Tyron dihancurkan satu untuk satu dari masing-masing XP. Nah, pertukaran yang terlihat kembali RRQ. Mereka memanfaatkan kesempatan di mana Gobs tertinggal sendiri. Tapi diversion yang begitu baik dan applause untuk Aboy. Aboy yang melakukan zoning tadi ke arah Sutsujin. Gak bisa bergerak dari Sutsujin, memilih untuk mundur aja tadi. Gak bisa ngapa-ngapain lagi dan jangan lupa. RRQ mereka bisa memanfaatkan kesempatan sekecil apapun misplay dari Geek Fam itu bisa menjadi celah. Tapi Geek Fam, late game biasanya punya Geek Fam. Yap. Mereka kayak udah terlatih untuk berada di area lane gitu ya. Mereka terbiasa bahkan. Bahkan kita tahu dari season kemarin Geek Fam ini ya the defender. Dia yang bagian bertahan. Gold distribution yang tidak berbeda jauh dari kedua mid lane. Ya karena tipikal utility juga sih, semi utility. Ya tapi Lord, aduh sakit banget dan Sonata tadi terlihat. Maikits mundur kembali, Lord ditarik ulur dulu. Ya dan ini nggak boleh terlalu komit dari keduanya, nggak punya hero yang bisa Lord dance. Gak ada yang kuat tahan, tapi Konsil hidup. Oke, Konsil. Sementara sekarang Aboy yang tertinggal. Ada Dairen tadi mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu orang tersebut, tapi Flicker sekarang udah langsung dikeluarkan pula. Aboy yang tertangkap basah di bagian belakang. Cross Pop yang akan kesiap lagi. Winter, tapi masih ada Winter Crown yang sudah langsung terlihat. Kenzinski pun masih berjuang, ada Wewa di dalam tubuhnya udah langsung dikeluarkan. Dan sekarang Sun Sujin karena pada berhasil diambil lagi, kerugian lagi. Dan sekarang kutungan, triple kill Kenzinski menunjukkan bagaimana kelasnya. Lagi-lagi Toy. Seorang diri yang tersisa dengan respon time yang cukup lama. Geek Fam, mereka akan paksa. Satu wave mida di bagian bawah. Akankah Gig berhasil? Sekarang Maikir akan memaksakan keadaan masuk area dalam dan Toy. Ada Winter Crown yang dikeluarkan dan selesailah sudah game yang pertama menjadi milik dari Geek Fam. Terlihat jelas keunggulan dari Geek Fam selalu mendominasi. Mereka tahu, mereka sadar gimana caranya untuk menekan sang raja. Dan RRQ, mereka harus reset. Satu tertinggal, tapi dari best of 7, waktu mereka masih banyak. Waktu mereka masih banyak, durability mereka dites, tapi Gig, strategi pertama yang mereka bawa berhasil, totally berhasil Lim. Di awal mereka slow tempo, di tengah mereka mulai membalikan, di akhir mereka dominasi habis-habisan. Kembali untuk kali ini, wow, Gig. Wow.
Ya ini dominasi yang terlihat jelas loh. RRQ mereka harus rubah dari playstyle-nya. Setelah kehilangan dari early-nya, seakan-akan RRQ gak punya celah untuk ngebalikin temponya, untuk ngebalikin gold-nya. Reset sih satu-satunya bisa dilakukan oleh RRQ sekarang, dan applause untuk Baloy. Ya mungkin kalau ditanya kepada Sutsujin siapa yang paling ngeselin di game pertama, cuman satu nama, Baloyski. Ya kayak Baloy di mana titik landing dari Sutsujin udah tahu tuh dia tuh. Sebelum landing kadang Sebelum landing juga tuh. Ini jalur pelariannya, jalur pergerakannya langsung dihambat, dibegal gitu Lin. belum lagi tadi metode diversionnya Aboy juga kan terlihat dengan sangat jelas. Flankingnya tidak terlalu sering, tapi sekalinya diversion itu benar-benar on point. Iya. Jarang banget loh tadi diversion di game yang pertama, jarang banget. Betul. Makanya ada Pas. beberapa momen. On point juga, dan akhirnya close game yang manis oleh Geekfam. Yap, itu dia game yang pertama. Sudah berhasil didapatkan oleh Geekfam. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, ini ada apa yang terjadi di game yang pertama? Jadi, para panelis kita akan membedah ini semua. Jadi langsung saja the our panelists. Thank you casters, dan langsung aja kita tanya kalau gitu kepada para analis, apa yang terjadi nih? Kenapa RRQ